Halo semua, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Di episode sebelumnya, Gusangga memutuskan turun ke alam bawah untuk mencari reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan seorang murid dan itu adalah gadis kecil bernama Tian Tian yang terlahir dari pohon persik. Dan yang terpenting, dia merupakan adik dari reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Secara tak terduga, ketika sedang berjalan di tengah hutan, Gusangga dihadang oleh manusia setengah hewan atau gampangnya monster ogre. Tetapi sayangnya, mau sekuat apapun monster tersebut, pada dasarnya kekuatannya itu merupakan kekuatan standar dari alam bawah, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi nasib apa yang akan terjadi padanya karena bertemu dengan Gusangga. Singkat cerita, di hutan Gusangga mulai melatih Tian Tian. Namun meskipun telah menggunakan banyak ramuan suci, eliksir immortal, dan bahkan memanggil Ancient Holy Spirit sebagai katalis, Tian Tian masih belum bisa mulai tahap awal kultivasi, yang mana hal itu pastinya membuat Tian Tian sangat sedih dan mulai menangis. Maaf Master, Tian Tian adalah anak yang gagal. Setelah membuang banyak item dan waktu Master, aku masih belum bisa berkultivasi, ucap Tian Tian dalam tangisannya. Melihat itu, dengan senyum di wajahnya, Gusangga mencoba menghiburnya. Bahkan sampai berkata bahwa meskipun Tian Tian tidak bisa berkultivasi, dia masih akan tetap menjadi muridnya. Namun satu hal yang pasti, kemungkinan besar Gusangga tahu alasan mengapa Tian Tian belum bisa berkultivasi, karena bagaimanapun juga Tian Tian merupakan anak yang masuk dalam misi sistem. Jangan khawatir, aku punya kekuatan dan pengaruh. Kalau di masa depan kau masih belum bisa berkultivasi, apa salahnya jika aku mendukungmu seumur hidup, ucap Gusangga yang pastinya benar-benar membuat Tian Tian bahagia. Bahkan Yinhua yang awalnya khawatir dan curiga pada niat Gusangga, sekarang semua itu telah hilang. Mungkin dia benar-benar peduli pada Tian Tian. Memiliki master yang begitu kuat namun lembut, Tian Tian benar-benar sangat beruntung, pikir Yinhua. Setelah itu Gusangga berkata bahwa sudah waktunya dia kembali dari perjalanan ke alam bawah, sehingga dia bertanya apakah Tian Tian mau ikut menemaninya kembali ke alam immortal atau alam atas. Mendengar itu, Tian Tian sedikit menunjukkan ekspresi sedih, dan ketika ditanya, ternyata itu karena dia merindukan kakaknya sehingga setidaknya ingin menjenguknya sekali saja. Aku mengerti, tampaknya aku kurang perhatian akan hal itu. Tetapi aneh sekali, setelah berlatih selama 3 tahun, kenapa kakakmu sama sekali belum kembali untuk menjenguk kalian, ucap Gusangga. Namun pada akhirnya, karena sekarang dia sedang berperan menjadi seorang master yang baik hati, dia pun menerima permintaan Tian Tian. Jika Tian Tian mau, aku akan membawamu ke Tia Shen, tambah Gusangga yang benar-benar membuat Tian Tian kembali bahagia. Meskipun tanpa mereka sadari, Gusangga mulai menunjukkan senyum khasnya. Sementara itu, seperti biasa, dengan cepat Yu Mingkong menerima kabar tentang immortal yang sebelumnya muncul di wilayah Xi'an kini telah berada di Tiasen, termasuk sekarang yang sedang berkelana dengan seorang gadis kecil untuk mencari bahan kultivasi. Menurut desas-desus, gadis itu sepertinya mengalami serangan bandit di desa Weishan dan diselamatkan oleh immortal tersebut, tambah bawahan Yu Mingkong menjelaskannya. Namun satu hal yang pasti, setelah mendengar itu, Yu Mingkong yang awalnya ingin bersikap cuek, sekarang dia hanya bisa bertanya-tanya dari faksi manakah immortal itu berada dan apakah dia ada hubungannya dengan The Ancestor of Humanity. Cari tahu siapa dia sebenarnya, ucap Yu Mingkong.
Begitu bawahannya pergi, melihat ke peta, Yu Mingkong kembali menyusun rencananya. Dan karena leluhur telah meramalkan Nirvana Lotus akan muncul di domain yang telah dia tandai, dia berpikir bahwa jika tidak bisa menemukan Ancestral Body, setidaknya dia akan mengejar Nirvana Lotus. Seharusnya Gu Sangge sekarang sudah mencari kandidat yang pas untuk dijadikan kambing hitam selanjutnya. Semua daftar nama yang aku berikan pasti akan sangat berguna untuknya. Jika dia tahu apa saja yang sudah aku lakukan untuknya, apakah dia bisa lebih percaya dan lebih memperhatikanku, ucap Yu Mingkong tanpa mengetahui bahwa semua tindakannya telah diketahui oleh Gu Sangge. Dan dari apa yang dikatakan oleh Yu Mingkong, kita dapat menyimpulkan bahwa semua tindakan yang dilakukan olehnya semata-mata untuk mencari perhatian dan kepercayaan Gu Sangge. Adapun Nirvana Lotus yang dibicarakan ternyata itu adalah Tian. Berpindah ke domain Tiasen di Tanah Suci Xianlun. Dapat terlihat Xing Gui sedang memberikan sebuah laporan kepada ketua Tanah Suci Xianlun yang membuat ketua benar-benar kesal. Adapun laporannya, tampaknya itu berhubungan dengan proyek mereka yang ingin membangun jalan menuju ke alam atas. Dikatakan, jalan di gunung tiba-tiba mengeluarkan aura jahat yang aneh diikuti dengan gelombang darah hitam. Bahkan 4 puncak gunung di sekitarnya seolah-olah berteriak dalam penderitaan yang terdengar seperti ratapan naga. Untuk gejala seperti itu bisa dikatakan sebagai bencana Dragon Vein Calamity. Mendengar itu, sang ketua hanya bisa menghela nafas karena dia sendiri tahu membuat jalan untuk menantang alam atas memang penuh dengan rintangan, meskipun dalam kasus kali ini dia merasa ada sebuah kejanggalan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pemuda yang kau bawa kembali itu? Aku sudah menyelidiki, tampaknya kutukan dari Ryujin Holy Body ada pada dirinya, tanya sang ketua. Menjawabnya, Xing Gui lantas mengatakan bahwa sejak dia membawanya 2 tahun yang lalu, dia bisa melihat Divine Body di dalam tubuh Jiang Yang. Tetapi sayangnya itu tidak cocok untuk dilatih. Namun entah mengapa, selama insiden yang terjadi, saat semua pekerja tewas dalam gelombang darah hitam, Jiang Yang adalah satu-satunya orang yang tetap selamat, sehingga sekarang Xing Gui sangat yakin bahwa ada sesuatu yang spesial darinya. Ketika aku membawanya kembali ke Tanah Suci Xianlun, tak disangka-sangka dia memicu fenomena langit, dan itu adalah cahaya ilahi yang berubah bentuk menjadi Ancestral Master. Mungkin saja dia telah merubah kesialan tersebut menjadi keberkahan, tambah Xing Gui. Mendengar penjelasan itu, sang master pastinya hanya bisa terkejut karena tidak mungkin seorang pria lemah bisa memanggil Ancestral Master yang merupakan makhluk tertinggi. Namun di samping semua itu, dia sedikit berharap karena mungkin saja Jiang Yang bisa menjadi harapan bagi Tanah Suci Xianlun mereka untuk naik ke alam atas. Sedang membicarakan semua itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk melaporkan bahwa di luar gerbang gunung ada seorang immortal yang telah datang, yang pastinya itu adalah Gu Sangge. Mendengar itu, sang master kembali dibuat terkejut saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin yang datang merupakan immortal pengelana yang baru-baru ini menjadi topik pembicaraan. Sementara itu di luar, di saat Master Tanah Suci Xianlun sedang menerima laporan, Gu Sangge yang datang telah disambut oleh beberapa orang yang memintanya untuk menunggu sebentar. Hanya dengan sekilas melihat keadaan di sekitar, Gu Sangge tiba-tiba bisa merasakan bahwa tanda-tanda Dragon Vein mulai berkembang yang membuatnya yakin bahwa itu ada hubungannya dengan kakak Tian. Sedikit merenung memikirkan itu, dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin bocah itu bukan hanya sekedar putra keberuntungan, melainkan manusia terpilih di ranah Tiasen ini. Dan perlu diingat, karena Jiang Yang merupakan seorang reinkarnasi The Ancestor of Humanity, di mata Gu Sangge dia diidentifikasi sebagai putra keberuntungan.
Merasa cengkraman tangan Tian-Tian semakin kuat, Gu Sangga lantas bertanya ada apa. Menjawabnya, Tian-Tian mulai mengatakan kecemasannya yang mana melihat begitu makmurnya tempat ini jika dibandingkan dengan desa Weishan, apakah mungkin kakaknya benar-benar telah melupakan dirinya dan juga nenek. Tian-Tian, jangan khawatir, kakakmu mungkin hanya sibuk dengan latihannya dan tidak punya waktu untukmu, jawab singkat Gu Sangga yang bersikap layaknya seorang master yang baik hati. Namun dengan kata-kata itu, Tian-Tian menjadi semakin sedih karena kakaknya dulu tidak seperti itu, yang mana meskipun dia berpergian jauh untuk mencari uang, dia akan selalu kembali. Mungkin dia benar-benar telah berubah karena tempat ini jauh lebih indah dari desa kami, tambah Tian-Tian yang malah membuat Gu Sangga sedikit terkejut karena dia bahkan belum memulai rencananya tetapi Tian-Tian sudah bersikap seperti itu. Tak butuh lama, akhirnya ketua Tanah Suci Xianlun dan juga para master tiba, sehingga dipimpin oleh sang ketua, mereka langsung memberikan salam hormat sebelum akhirnya bertanya apa tujuan Gu Sangga datang ke tempat ini. Menanggapi itu, tanpa berbasa-basi lagi, Gu Sangga langsung berkata bahwa tujuan dia datang untuk mencari Jiang Yang. Mendengar nama Jiang Yang dan juga melihat sosok Tian-Tian hanya bisa membuat Xinggui terkejut, sehingga dia segera berbisik pada sang ketua menjelaskan bahwa gadis di samping Gu Sangga merupakan adik perempuan dari Jiang Yang. Mendengar itu, sang ketua pastinya hanya bisa terkejut karena bisa saja itu semua menjadi berkah bagi Tanah Suci Xianlun. Akan tetapi perasaan cemas sedikit menghantuinya karena bagaimanapun juga situasinya akan berkebalikan dari apa yang dia harapkan jika Gu Sangga tahu bahwa mereka memperlakukan Jiang Yang dengan cara yang buruk. Karena tak mungkin mengatakan yang sebenarnya, dengan senyum di wajahnya sang ketua mulai melontarkan kata-katanya yang mana intinya dia benar-benar sangat memuji Jiang Yang yang katanya dengan bakatnya yang sangat luar biasa bahkan sampai berhasil memunculkan Ancestral Phantom. Saat ini dia sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi ketua sekte berikutnya dan bahkan sekarang dia sedang berlatih di tempat tertutup. Sepertinya Jiang Yang hidup enak di tempat ini, tanya Gu Sangga sedikit melirik ke arah Tian-Tian yang terlihat semakin sedih. Adapun sang ketua, dia yang tak mungkin menjelaskan kalau Jiang Yang hanya seorang budak tambang, langsung menjawab iya dengan alasan bahwa Jiang Yang merupakan seorang jenius yang lahir satu dalam 1000 tahun. Semakin lama mendengar itu, Tian-Tian hanya bisa semakin sedih saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin kakaknya benar-benar telah melupakan dia dan neneknya hanya karena hidup enak di tempat ini. Singkat cerita, setelah itu Gu Sangga langsung menyuruh mereka untuk membawa Jiang Yang bertemu dengannya, dan bersamaan dengan itu juga dia akhirnya mendapatkan notifikasi sistem yang mana karena rasa hormat Tian-Tian terhadap kakaknya telah berkurang, maka poin takdir milik Jiang Yang semakin buruk. Dan sebagai tuan rumah, Gu Sangga berhasil mendapatkan 6.000 poin keberuntungan dan 30.000 poin takdir. Yang lebih mengagumkannya lagi, hanya karena keduanya merupakan seorang saudara, sebagai bonus Gu Sangga juga mendapatkan 500 poin keberuntungan dan 3.000 poin takdir. Melihat itu, ekspresi bahagia terpampang jelas di wajah Gu Sangga. Apalagi semua masalah itu berlangsung secara natural sebelum dirinya ikut campur. Sementara itu di sebuah tempat di Tanah Suci Xianlun, saat ini Jiang Yang sedang melakukan kultivasi. Luar biasanya dia sampai bisa mewujudkan dua sosok binatang buas yang berbentuk naga dan harimau, dan itu adalah Heavenly Body miliknya, yang mana pencapaiannya itu benar-benar membuat dua master atau elder yang sedang mengawasi hanya bisa terkejut. Dalam sebulan dia bahkan sudah mencapai ranah Sacred Emperor. Dia benar-benar bocah yang misterius, ucap salah satu elder yang bernama Zhao Yi.
Pasti kalian sudah bisa menebak alasan mengapa Jiang Yang bisa seberbakat itu tak lain merupakan ulah dari sosok lain yang ada di dalam tubuhnya sehingga saat ini tubuhnya telah diambil alih olehnya. Untuk mempermudah penyebutan sosok yang ada di dalam tubuh Jiang Yang, karena pada dasarnya Jiang Yang merupakan reinkarnasi The Ancestor of Humanity, jadi untuk saat ini kita akan memanggil sosok yang ada di dalam tubuhnya Master Ancestor. Apakah kau lihat semua ini bisa tercapai karena kau menerimaku? Kau tak harus bekerja sebagai budak lagi dan dimanfaatkan oleh orang lain, ucap sang master. Namun sayangnya Jiang Yang sama sekali tidak peduli karena pada kenyataannya dia belum sepenuhnya menerima Master Ancestor. Sedang memperdebatkan semua itu, Jiang Yang akhirnya sadar bahwa dari tadi dia sudah dipanggil-panggil oleh Zhao Yi. Adapun alasannya, ternyata utusan Master Tanah Suci Xianlun telah tiba untuk memberitahu Jiang Yang bahwa seorang immortal telah datang bersama dengan adiknya untuk mencari dirinya. Mendengar itu, Jiang Yang hanya bisa tersenyum bahagia. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba tubuhnya langsung diambil alih oleh Master Ancestor sebelum dia berkata, "Katakan pada si immortal itu untuk mendatangiku. Aku akan menunggunya di sini. Dan untuk yang lainnya, jangan menggangguku." Pastinya kata-kata sombong Jiang Yang hanya bisa membuat para elder terkejut. Bahkan mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah kultivasi telah membuat otaknya error? Karena bagaimanapun juga seorang immortal bukanlah seseorang yang bisa disinggung seperti itu. Dan yang terpenting, itu mungkin bisa berdampak pada tanah suci Xianlun. Namun sayangnya Jiang Yang yang sedang dirasuki oleh Master Ancestor sama sekali tidak peduli, sehingga dengan sikap sombongnya dia kembali menyuruh mereka untuk menyampaikan pesan yang dia katakan sebelumnya. Meskipun terkejut dengan perubahan sikap Jiang Yang, pada akhirnya Zhao Yi mengalah sehingga dia menyuruh master tua yang ada di sampingnya yang ternyata memiliki jabatan lebih rendah darinya untuk pergi menyampaikan pesannya. Sementara itu, meskipun perlawanannya sia-sia, Jiang Yang terus berusaha memprotes pada Master Ancestor yang telah menunjukkan sikap buruk seperti itu. Apalagi pihak lain merupakan seorang immortal yang sudah baik hati pada adiknya. Namun pastinya semua keluhan Jiang Yang sama sekali tak diperdulikan oleh Master Ancestor yang benar-benar menganggap dirinya sangat tinggi tanpa mengetahui lawan yang akan dia hadapi. Singkat cerita, akhirnya Pak Tua pembawa pesan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Jiang Yang, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Master Tanah Suci Xianlun kesal. Di sisi lain, Gu Sangge masih bersikap tenang, berbeda dengan Tian Tian dan Yin Hua yang saat ini benar-benar sangat kecewa pada Jiang Yang. Dengan ekspresi sedihnya, Tian Tian hanya bisa meminta maaf atas perlakuan kakaknya yang benar-benar tidak sopan. Sambil mengelus kepalanya, Gu Sangge hanya berkata bahwa itu semua bukan salah Tian Tian, sehingga dia tidak perlu meminta maaf atas kesalahan kakaknya. Setelah itu, dengan tatapan tajamnya dia kembali melirik ke arah Master Tanah Suci Xianlun. Melihat itu, sang master hanya bisa meminta maaf sebelum akhirnya dia sendirilah yang pergi untuk menyeret Jiang Yang. Bersama dengan itu juga, Gu Sangge kembali mendapatkan notifikasi dari sistem tentang Tian Tian yang semakin kecewa pada kakaknya. Alhasil dia bisa mendapatkan 8.000 poin keberuntungan dan 40.000 poin takdir. Tak butuh lama, rombongan Master Tanah Suci Xianlun akhirnya sampai di tempat Jiang Yang yang masih bersikap sangat sombong. Bahkan dengan tatapan tajamnya dia mulai memandang rendah mereka yang takut pada seorang immortal sebelum akhirnya dia menyuruh mereka untuk kembali. Konyolnya, sikap sombong yang ditunjukkan oleh Jiang Yang mirip seperti sikap seorang idiot karena di detik berikutnya dia yang katanya tak terkalahkan dengan wajah yang babak belur dia diseret langsung ke tempat Gu Sangge.
Salam tuan, kami sudah membawa Jiang Yang kemari, ucap sang master. Adapun Jiang Yang, dia hanya bisa terkejut melihat sosok Gusangga yang ternyata bukanlah pewaris Ancestral Hall, karena alasan mengapa dari awal dia benar-benar sangat sombong karena dirinya mengira immortal yang dibicarakan adalah pewaris Ancestral Hall. "Apakah kau Jiang Yang?" tanya Gusangga dengan tatapan tajamnya bersamaan dengan dia yang kembali mendapatkan notifikasi dari sistem yang mana karena telah berhasil mempermalukan putra keberuntungan di depan orang-orang, dia mendapatkan 1000 poin keberuntungan dan 5000 poin takdir. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Gusangga, Jiang Yang atau Master Ancestor hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Gusangga telah mengetahui identitasnya dan ingin memanfaatkan dirinya. Namun mengesampingkan itu semua, dengan segera dia menjawab pertanyaan yang diajukan sebelum akhirnya dia bertanya balik siapakah sebenarnya Gusangga, dan tentunya masih dengan sikap angkuhnya. "Apakah kau ingat Tian-Tian adikmu? Kami datang jauh sekali untuk menemuimu tapi sikapmu seperti itu," ucap Gusangga. Bahkan Yin Hua juga ikut menegur Jiang Yang dan menyuruhnya untuk meminta maaf terkait sikap kasar yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun sayangnya dengan bodohnya Jiang Yang masih saja bersikap seolah-olah dirinya yang paling tinggi sampai-sampai berkata, "Aku sarankan kau memikirkan kembali semua ini. Aku benci orang yang menganggap mereka lebih tinggi dariku dan merendahkanku. Kau mungkin akan menyesali apa yang kau lakukan hari ini." Muak dengan sikap sombong Jiang Yang yang seenaknya menghina dirinya, melepaskan genggaman tangannya pada Tian-Tian yang pastinya hanya bisa terkejut, mengatakan bahwa hari ini dia akan mengajarkan apa itu rendah hati. Dalam sekejap mata Gusangga sudah berpindah tepat di depan Jiang Yang sebelum akhirnya melepaskan sebuah tamparan yang langsung menghempaskannya seolah-olah pelindung yang dibuat oleh Jiang Yang sejak awal tidak ada. Bagaimana mungkin Ancient Barrier yang aku dan para elder susah sekali untuk menghancurkannya dihancurkan hanya dengan tamparan? Untung saja aku tak salah memilih siapa yang harus didukung, pikir ketua Tanah Suci Xianlun penuh dengan keterkejutan. Melihat semua itu, dengan segera Tian-Tian mendekat dan memohon agar masternya tidak marah pada kakaknya karena semua adalah kesalahannya yang memaksa untuk datang. Sama seperti sebelumnya, Gusangga sama sekali tidak menyalahkan Tian-Tian dan setelah itu Tian-Tian akhirnya mengakui bahwa kakaknya memang yang salah karena bersikap arogan. Akan tetapi masih saja Tian-Tian memohon agar mengampuninya hari ini. Benar-benar seorang pecundang, Jiang Yang yang awalnya bersikap sangat sombong, kali ini dia juga meminta pengampunan, bahkan sampai memanfaatkan belas kasihan adiknya. Adapun alasannya, Master Ancestor benar-benar tidak menyangka lawannya kali ini akan sekuat itu, karena seharusnya meskipun itu adalah seorang kultivator tingkat tinggi, tidaklah mudah menghancurkan pelindung miliknya. Namun kenyataannya Gusangga dengan mudah mampu menghancurkannya hanya dengan satu tamparan kecil. Setelah itu Jiang Yang atau Master Ancestor dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan. Bahkan dia sampai membuat beberapa alasan yang mana intinya sikap sombong sebelumnya merupakan rasa cemburu pada adiknya sendiri yang telah mempunyai seorang master yang sangat penyayang. Katanya dia benar-benar iri karena ada orang lain yang dekat dengan adiknya jauh melebihi dirinya. "Terima kasih telah menyadarkanku dengan tamparan Anda. Jika bukan karena Anda, aku tak akan menyadari kegagalanku sebagai seorang kakak," tambah Jiang Yang. Namun satu hal yang pasti, semua aktingnya itu benar-benar tak mungkin bisa menipu Gusangga. Bahkan beberapa orang di antaranya Zhao Yi juga sadar bahwa Jiang Yang saat ini sedang membual.
Meski begitu, Gu Sangga sedikit puas karena bagaimanapun juga dia masih belum bisa menghabisi Jiang Yang sekarang, dan entah mengapa poin keberuntungan Jiang Yang yang berwarna ungu hanya menampilkan sebuah tanda tanya. Singkat cerita, setelah itu untuk sementara waktu obrolan mereka terus berlanjut, yang mana intinya bukan hanya pada Gu Sangga, Jiang Yang juga berusaha minta maaf pada adiknya. Adapun Gu Sangga, dia terus bersikap layaknya seorang master yang baik hati dengan memberikan beberapa nasihat pada Jiang Yang yang benar-benar telah melupakan adiknya hanya karena hidup mewah di tempat ini. Masih mencoba membela diri, Jiang Yang bahkan berniat membawa-bawa Xing Gui yang telah membawanya ke tempat ini. Namun sayangnya, karena kekecewaan Tian Tian terlalu besar, dia sama sekali tidak peduli dan hanya mengatakan bahwa tampaknya kakaknya mempunyai alasan tersendiri. Melihat santapan lezat, Gu Sangga kembali beraksi. Dia berusaha menenangkan Tian Tian sampai akhirnya meskipun terpaksa Tian Tian berusaha memaafkan kakaknya. Tahu bahwa semakin lama mereka berdebat dirinya akan semakin terpojok, mencoba mengakhiri pembicaraan, Jiang Yang lantas menyuruh Gu Sangga dan yang lainnya untuk beristirahat terlebih dahulu karena bagaimanapun juga mereka pasti lelah setelah melakukan perjalanan panjang. Istirahatlah malam ini. Tian Tian, nenek, besok aku akan mengajak kalian berkeliling. Area di sini jauh lebih menarik daripada desa Weishan, ucap Jiang yang katanya besok akan membelikan beberapa pakaian. Melihat tindakan gegabah Jiang yang terburu-buru ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya hanya bisa membuat Gu Sangga tersenyum senang karena itu juga bisa menjadi peluang untuknya. Oleh karena itu, sebelum mereka benar-benar bubar, Gu Sangga lantas berkata bahwa Jiang Yang tidak perlu repot-repot mengkhawatirkan tentang pakaian Tian Tian dengan alasan bahwa di alam bawah ini tak ada pakaian yang pantas untuknya. Setelah Tian Tian bertemu dengan kekasihku, dia akan membuatkan ancestral robe untuknya. Tambah Gu Sangga yang bahkan membuat Tian Tian sedikit terkejut karena dia baru tahu masternya mempunyai seorang kekasih. Sementara itu di tempat lain, seperti biasa Yu Mingkong mendapatkan beberapa informasi yang cukup penting dari bawahannya dan kali ini berkaitan dengan Xianlun Sacred Land. Ditanya apakah investigasinya sudah selesai, sayangnya sang bawahan berkata belum. Apalagi diperlukan kekuatan yang sangat besar untuk bisa mencarinya, sehingga yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu pihak lain menunjukkan dirinya sendiri. Teruslah berjaga dan perhatikan Xianlun Sacred Land. Jangan biarkan dia merusak segalanya, tambah Yu Mingkong. Malam harinya, seperti biasa, Jiang Yang atau Master Ancestor mulai berkultivasi. Bersamaan dengan itu juga, Jiang Yang mulai mengeluh pada Master Ancestor karena tindakan tadi siang telah membuat adiknya benar-benar membenci dirinya sehingga dia meminta untuk mengembalikan tubuhnya. Namun sayangnya, Master Ancestor sama sekali tidak peduli. Tetapi entah mengapa dia benar-benar bersikeras untuk tidak membiarkan Tian Tian jatuh ke tangan Gu Sangga, sehingga masalah utama sekarang adalah mendapatkan kepercayaan Tian Tian. Sebagai langkah awal, tiba-tiba dengan tatapan tajamnya, Master Ancestor melirik ke arah Jiang yang saat ini hanya berbentuk seperti roh kecil. Melihat tatapan itu, Jiang hanya bisa memiliki perasaan buruk. Dan benar saja, tiba-tiba Master Ancestor mencengkram dirinya. Cepat lepaskan aku, bukankah kau sudah berjanji tidak akan menyentuhku? Aku tidak boleh mati, aku harus melindungi Tian Tian, teriak Jiang. Situasinya sekarang telah berubah, semuanya bukan urusanmu lagi.
mulai hari ini kau adalah aku dan aku adalah kau. Lepaskan saja tubuhmu dengan tenang. Mau itu adik perempuanmu ataupun nenekmu, aku akan menjaga mereka. Lagi pula aku juga Jiang Yang, ucap Master Ancestor dengan tatapan dinginnya sebelum akhirnya dia benar-benar sepenuhnya merebut tubuh Jiang Yang. Namun satu hal yang pasti, untuk saat ini kita tidak tahu apakah Jiang Yang sudah mati atau masih hidup. Sementara itu di luar, Zhao Yi yang bisa merasakan lonjakan kekuatan Jiang Yang hanya bisa terheran-heran karena sebelumnya Jiang Yang seharusnya bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan. Berhasil menguasainya, Master Ancestral dengan tubuh Jiang Yang sekarang diselimuti oleh aura emas yang jauh lebih besar dari sebelumnya karena dia telah berhasil mengonsumsi 1% buah Dao. Bahkan dengan itu juga dia segera melepaskan 10% kekuatan aslinya. Akhirnya aku punya sedikit kekuatan untuk digunakan, ucapnya. Tanpa sepengetahuan Master Ancestor yang mulai sekarang akan kita panggil Jiang Yang, ternyata semua tindakannya itu telah diawasi oleh Gu Sangge yang saat ini sedang terbang di atas langit. Sungguh sangat tidak sabaran, berapa lama kau bisa melawanku, pikir Gu Sangge dengan senyum di wajahnya. Ternyata Gu Sangge tidak sendirian karena saat ini dia ditemani oleh Xing Gui yang dengan gampangnya membeberkan semua informasi tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, terutama Jiang Yang yang sebenarnya hanya seorang budak serta proyek yang sedang mereka jalankan, yang mana informasi itu pastinya benar-benar membuat Gu Sangge semakin bahagia karena semuanya jauh lebih menarik dari apa yang telah dia perkirakan. Jika tebakanku benar, anak asli dari alam ini mungkin bukan kau, tambah Gu Sangge yang belum pasti mengacu pada siapa. Adapun Tian Tian, saat ini dia sedang mengobrol dengan neneknya tentang dia yang merasa ada yang aneh dengan kakaknya. Kembali lagi ke Gu Sangge. Saat ini dia kembali mengunjungi Jiang Shushu dan karena dia masih saja bersikap keras kepala seperti sebelumnya, Gu Sangge merantai kedua tangannya. Sambil duduk di atas singgasananya, Gu Sangge kembali bertanya tentang reinkarnasi The Ancestor of Humanity karena sebelumnya Jiang Shushu belum mau menjelaskannya. Gu Sangge, dasar kau binatang, bajingan, kau selalu menggunakan trik yang sama, teriak Jiang Shushu yang masih saja bersikap keras kepala. Bahkan konyolnya, dia mencoba mengancam balik Gu Sangge dengan mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan sifat asli dirinya pada Yu Mingkong tanpa tahu bahwa Yu Mingkong sudah mengetahuinya. Kau tak perlu mengkhawatirkan itu. Ingat saja hal ini. Jika kau tidak bekerja sama denganku, kau takkan pernah bisa keluar, ucap Gu Sangge bersamaan dengan dia yang mulai mendekat dari belakang. Setelah itu, tanpa memperdulikan teriakan Jiang Shushu, dia mulai mengulurkan tangannya berniat untuk menelanjanginya. Melihat itu, tak ingin dipermalukan lagi, pada akhirnya Jiang Shushu menyerah sehingga dengan rengekannya yang seperti anak kecil, dia berkata akan mengatakan semua informasi yang ingin diketahui oleh Gu Sangge. Singkat cerita, setelah itu Jiang Shushu menceritakan semua informasi yang dia ketahui tentang reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Dari apa yang dijelaskan, ternyata segel reinkarnasi mengandung buah Dao dari setiap ancestral human masa lalu, sehingga Jiang Shushu berusaha memperingati Gu Sangge untuk tidak melawan dengan alasan bahwa dia tidak mungkin bisa menandingi sang ancestral. Namun bukannya takut, Gu Sangge malah menjadi lebih bersemangat karena baginya semakin kuat lawan, semakin banyak pula poin yang akan dia dapatkan. Terima kasih untuk infonya, Saint Shushu. Sudah saatnya aku melakukan beberapa pekerjaan, ucap Gu Sangge tanpa memperdulikan Jiang Shushu yang hanya bisa tercengang karena dia benar-benar tak mengharapkan reaksi itu.
Meskipun belum ada penjelasan pastinya, kemungkinan besar buah dao yang dimaksud merupakan kekuatan dari para leluhur The Ancestor of Humanity. Intinya, bisa jadi itu adalah kekuatan warisan turun-temurun yang akan diwariskan pada setiap generasi. Selesai mengunjungi Jiang Shushu, Gu Sangga langsung pergi ke ruangan di mana Tian Tian dan Yin Hua menginap. Dia mulai menjelaskan tentang keadaan Jiang Yang yang sebenarnya, di mana dia dipaksa oleh tanah suci Xianlun untuk melakukan kerja paksa. Mendengar itu pastinya keduanya hanya bisa terkejut. Namun keterkejutan sang nenek lebih tertuju pada Jiang Yang yang entah mengapa bisa bertahan dari semua penyiksaan. Mulai melancarkan aksinya, Gu Sangga mulai bersikap seolah-olah dia juga sependapat dengan Yin Hua. Bahkan dengan sengaja dia berkata bahwa semua itu benar-benar mencurigakan karena bahkan untuk seorang sage ataupun sains sekalipun tidak akan mudah bertahan dari Dragon Vine Calamity. Hanya ada satu kemungkinan, Jiang Yang mungkin telah mengalami soul transmigration, ucap Yin Hua yang benar-benar memakan umpan yang Gu Sangga berikan. Tahu apa itu soul transmigration, Tian Tian hanya bisa meneteskan air matanya karena dia benar-benar tidak menyangka ada orang lain yang saat ini telah menguasai tubuh kakaknya, sementara kakak kandungnya yang benar-benar menyayangi dirinya sudah tidak ada lagi. Seperti biasa, Gu Sangga berusaha menghibur Tian Tian dengan mengatakan bahwa semua itu belum tentu benar karena saat ini mereka hanya bisa menebak-nebak saja. Namun di samping semua itu, dia juga memberikan beberapa saran agar Tian Tian lebih waspada terhadap Jiang Yang dan sebagai antisipasi, tiba-tiba Gu Sangga menyerahkan sebuah liontin. Tian Tian, liontin jet ini berisi bagian dari rohku. Hancurkanlah liontin ini jika kau dalam bahaya, ucap Gu Sangga yang pastinya diterima baik oleh Tian Tian. Seperti biasa, notifikasi sistem langsung bergema di mana karena Jiang Yang telah diragukan oleh kerabatnya sendiri, dia telah mengalami retakan takdir sehingga dengan itu juga dia telah kehilangan 6.000 poin keberuntungan dan 40.000 poin takdir. Sementara itu di tempat lain, Yu Mingkong akhirnya menerima kabar terkait dengan Jiang Yang. Namun yang menjadi fokus dalam laporan ternyata Tian Tian karena dia baru tahu bahwa Tian Tian merupakan adik dari Jiang Yang. Pantas saja tidak ada petunjuk, ternyata dia bersembunyi sebagai orang biasa. Tetapi akhirnya aku bisa menemukannya, ucap Yu Mingkong karena besar kemungkinan Tian Tian yang disebut sebagai Nirvana Lotus berperan besar dalam kebangkitan reinkarnasi The Ancestor of Humanity atau mudahnya reinkarnasi Ancient Human. Aku perlu memancingnya keluar dan mengisolasinya. Reinkarnasi Ancient Human itu mungkin tidak akan tahu kalau aku di sini untuk membunuhnya. Jadi aku harus berpura-pura mencarinya di alam bawah ini, pikir Yu Mingkong. Seperti yang telah dijanjikan, keesokan harinya Jiang Yang benar-benar mengajak Tian Tian dan juga Yin Hua berkeliling. Berbeda dengan keduanya yang terlihat tidak begitu bersemangat, Jiang Yang masih saja berusaha untuk mencari perhatian adiknya. Melihat kalung giok yang dipakai oleh Tian Tian membuat Jiang Yang sedikit terkejut. Namun pada akhirnya dia mengabaikannya dan dengan penuh semangat dia terus membimbing Tian Tian. Beberapa jajanan dan makanan sengaja dia beli, namun masih saja Tian Tian bersikap murung sehingga Jiang Yang yang sadar bahwa usahanya sia-sia memutuskan untuk mengajak Tian Tian kembali. Dalam perjalanan pulang, secara perlahan Jiang Yang mulai menunjukkan sikap aslinya dengan mengatakan beberapa hal. Namun di sisi lain, Tian Tian juga tak tinggal diam karena dia tiba-tiba mengungkit tentang Jiang Yang yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam bencana Dragon Vine Calamity.
Tian, aku tidak yakin apa yang mastermu beritahu padamu, tapi sebaiknya kau tidak terlalu dekat dengannya. Kau bahkan tidak bisa berkultivasi, tetapi dia memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada orang di dunia ini yang baik tanpa alasan, apalagi dia berasal dari alam atas yang memiliki kebijaksanaan melampaui siapapun di alam bawah ini, ucap Jiang Yang, seolah-olah sikap baik sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan. Bahkan setelah itu, dia terus mengatakan beberapa hal untuk menjelek-jelekan Gu Sangga. Di saat penjelasan itu, sekilas Tian bisa mengingat kembali sewaktu dia dilatih oleh Gu Sangga. Meskipun dia telah memakan banyak sekali eliksir, akan tetapi dia masih saja belum bisa berkultivasi. Namun yang paling membekas dalam ingatannya adalah sikap Gu Sangga yang sama sekali tidak marah, sehingga mendengar master yang sangat dia hormati direndahkan seperti itu, kali ini Tian benar-benar sangat marah. Sudah cukup, berhentilah mengatakan omong kosong itu. Master mempunyai banyak eliksir lebih dari yang bisa aku makan. Dia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Berhentilah memfitnah masterku karena dia adalah orang yang sangat baik, teriak Tian bersamaan dengan dia yang akhirnya membangkitkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, sebelum Tian membangkitkan kekuatan di dalam tubuhnya, di sisi lain Gu Sangga ternyata sedang mengunjungi atau lebih tepatnya sedang menerobos ke tempat tertentu, dan itu ternyata sektim atau tempat suci dari tanah suci Xianlun, di mana tempat itu diyakini merupakan tempat jiwa dari para ancestor atau leluhur tanah suci Xianlun disegel. Mudahnya, itu merupakan pemakaman kuno tanah suci Xianlun. Semua orang yang menghalangi benar-benar dihabisi oleh Gu Sangga. Begitu masuk, seperti biasa dia mengeluarkan guci miliknya yang selama ini dia gunakan untuk menyerap jiwa-jiwa dari para leluhur. Sedang merenungkan beberapa hal, tiba-tiba jiwa dari sang leluhur muncul yang langsung menyerang. Namun sayangnya serangannya bisa ditahan oleh Gu Sangga yang telah mengeluarkan tombak Bahuang Demon Halberd. Kenapa terburu-buru begitu Pak Tua? Giliranmu akan datang nanti, ucap Gu Sangga. Meskipun awalnya terkejut karena Gu Sangga menggunakan kekuatan Daobon, setelah itu dia kembali menyerang. Namun sayangnya hasilnya tetap sama. Bahkan keterkejutannya bertambah setelah Gu Sangga mengeluarkan kekuatan demonik miliknya yang membuat sang leluhur langsung tahu bahwa lawannya kali ini merupakan pewaris dari demonic art. Selamat, tebakanmu benar, hadiahmu adalah kematian, ucap Gu Sangga sebelum akhirnya dia benar-benar menyerap sang leluhur yang ternyata memiliki esensi yang sangat murni. Sedang menikmati kesenangan itu, tiba-tiba dia bisa merasakan reaksi dari giok yang ada pada Tian. Adapun Tian, kebangkitannya benar-benar hanya bisa membuat semua orang terkejut. Bahkan Zhao Ye yang dari awal telah mengikuti mencoba menghentikan kebangkitan Tian. Tetapi sayangnya dia langsung diserang oleh Tian. Meskipun awalnya terkejut, setelah itu Jiang yang berusaha mencari celah agar bisa mengambil tindakan sehingga dia mencoba menenangkan Tian dengan menggunakan identitasnya sebagai seorang kakak. Begitu Tian lengah, dalam sekejap mata dia langsung mendekat untuk menyerang. Tetapi sayangnya serangannya gagal total karena menggunakan kekuatan dimensi miliknya. Gu Sangga tiba-tiba muncul di antara mereka dan langsung melepaskan sebuah tamparan tepat ke wajah Jiang Yang. Apa yang terjadi pada Tian? Tanya Gu Sangga bersamaan dengan dia yang menggendong Tian yang sudah tenang. Tetapi sayangnya Yin Hua juga tidak mengetahuinya karena itu merupakan pertama kali dia melihat Tian seperti itu. Adapun Jiang Yang, dia juga memiliki alasan yang sama. Merasa tak ada lagi yang perlu dibicarakan, setelah itu Gu Sangga memutuskan untuk pergi.
Jika kau mencoba menipuku, bahkan Tian-Tian tak akan bisa melindungimu, ucap Gu Sangga saat dia mulai berjalan pergi meninggalkan Jiang yang benar-benar diliputi dengan amarah. Waktunya mengaktifkan perangkat yang aku pasang sebelumnya. Bajingan itu benar-benar harus mati, pikir Jiang saat dia menatap ke arah Gu Sangga. Seperti biasa, Gu Sangga langsung mendapatkan notifikasi dari sistem yang mana isinya. Karena Putri Keberuntungan mencoba melawan Putra Keberuntungan, Putra Keberuntungan yang tak lain adalah Jiang yang telah kehilangan 8.000 poin keberuntungan dan 40.000 poin takdir, yang mana poin-poin tersebut pastinya milik Gu Sangga. Sebagai bonus, karena telah berhasil mempermalukan Putra Keberuntungan di depan umum, dia juga berhasil mendapatkan 2.000 poin keberuntungan dan 10.000 poin takdir. Malam harinya, tiba-tiba Jiang yang mendapatkan sebuah surat yang membuatnya cukup terkejut, dan dari apa yang dikatakan oleh Zhao Yi, surat tersebut dikirim oleh seorang murid dari kaki gunung yang ingin bertemu dengannya secara pribadi. Tahu bahwa yang ingin bertemu dengannya adalah seorang kultivator dari alam atas, Jiang yang pastinya sedikit cemas, apalagi kultivator tersebut mengetahui tentang identitasnya. Adapun identitas orang yang mengirim surat, kemungkinan besar itu merupakan Yu Mingkong. Untuk sementara waktu, Jiang yang terus memikirkannya, khususnya para kultivator alam atas yang entah mengapa muncul satu persatu di alam bawah ini. Mengesampingkan semua itu, pada akhirnya Jiang yang lebih mementingkan rencananya saat ini, sehingga setelah itu dia meminta bantuan Zhao Yi untuk pergi ke suatu tempat, dan entah mengapa Zhao Yi sama sekali tidak menolaknya. Kembali lagi ke Gu Sangga. Di saat dia sedang bersantai, tiba-tiba dia didatangi oleh Zhao Yi yang katanya ingin melaporkan sesuatu. Adapun laporan yang dimaksud, mengikuti apa yang diperintah oleh Jiang Yang, dia berkata bahwa baru-baru ini sebuah anomali terjadi di Feather Ascension Pond atau kolam kenaikan bulu, yang mana sebuah Nirvana Azure Lotus menembus langit, sehingga kemungkinan besar itu merupakan tanda kemunculan harta karun kuno. Ditanya mengapa informasi penting itu diberikan padanya, dengan rasa cemas Zhao Yi hanya berkata bahwa fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh kultivator dari Tia Shen. Saya berpikir mungkin di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa menarik minat Anda, tambah Zhao Yi. Tahu bahwa semua itu merupakan rencana Jiang Yang, Gu Sangga memutuskan untuk mengikuti alur ceritanya, sehingga dengan sikap seolah-olah tidak mencurigainya, dia langsung menerimanya. Adapun Jiang Yang, dia benar-benar sangat yakin informasi tentang Nirvana Azure Lotus akan bisa menarik perhatian Gu Sangga, tanpa tahu bahwa tindakannya itu benar-benar akan menjadi bumerang baginya. Apalagi pada dasarnya Nirvana Azure Lotus yang tak lain adalah Tian-Tian telah berada di tangannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.